Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil-hasil penelitian sejarah antar lokal yang sudah diperoleh oleh sejarawan lokal tentu saja tidak hanya ditumpuk di lemari-lemari perpustakaan, tetapi mestinya harus diupayakan untuk didesiminasi. Artinya, seminar sejarah antar lokal harus diselenggarakan. Jadi, seminar sejarah lokal itu antar lokal bukan merupakan media silaturahmi gitu ya, tetapi sebagai media diskusi, media memasukkan ide-ide baru, media untuk melakukan revisi ya, terutama dari hasil penelitian sejarah lokal yang sudah ada itu. Jadi sejarah antar lokal itu sebenarnya harus bisa juga menghasilkan karya bersama para sejarawan lokal untuk menulis sejarah antar lokal atau yang disebut sebagai mesohistory. Jadi mesohistory ini bisa dilakukan revisi-revisi secara terus-menerus atau ada tambahan materi-materi yang mungkin merupakan hasil penelitian yang baru atau ada data baru, ada fakta baru. Jadi seminar itu bukan hanya untuk omong-omong saja, hanya berbicara saja, atau katakanlah hanya omong kosong, tetapi memang pembicaraan atau diskusi dalam seminar sejarah antar lokal ini diharapkan tidak selesai begitu saja, tetapi harus ditindaklanjuti seperti yang tadi dikatakan dengan penerbitan sejarah, karya-karya sejarah antar lokal. Nah, sehingga penelitian-penelitian itu tidak sia-sia. Nah, berbeda dengan penelitian-penelitian yang hanya tersimpan di lemari-lemari, almari-almari. Tentu saja penyimpanan itu adalah satu hal yang sangat negatif karena biasanya itu adalah dianggap sebagai suatu hal yang sudah selesai. Sehingga kalau diseminarkan, kemudian dicetak hasilnya, maka karya-karya sejarah lokal dan sejarah antar lokal ini bisa menjadi semacam mata pelajaran sejarah yang bisa diajarkan di sekolah-sekolah dasar dan menengah. Nah, karena apa? Seringkali terjadi seorang siswa lebih tahu sejarah Mesir kuno, lebih tahu sejarah Eropa kuno, sementara sejarah di lokalitasnya sendiri dia tidak tahu apa-apa. Nah, sehingga kalau zaman dulu ada semacam muatan lokal, ya bisa jadi sejarah lokal dan sejarah antar lokal ini menjadi mata pelajaran yang wajib sebenarnya untuk dimiliki oleh para siswa dari suatu lokalitasnya masing-masing, dan ini merupakan ciri khas yang membedakan. Jadi di tempat atau di lokalitas-lokalitas itu ada mata pelajaran yang bernuansa lokal, terutama sejarah lokal dan sejarah antar lokal, agar para siswa itu mengetahui jati diri
sendiri berdasarkan sejarah. Karena sejarah lokal, sejarah antar lokal adalah merupakan identitas lokal. Atau dalam bahasa yang negatif seringkali itu identitas primordialisme. Nah, primordialisme memang seringkali dinilai negatif karena di situ munculnya fanatisme atau kecintaan yang agak buta terhadap lokalitasnya itu, sehingga orang kemudian menunjuk-nunjuk primordialisme itu adalah buruk. Padahal sebenarnya kalau dikaji, kalau seseorang itu primordialismenya kuat, kemudian saling bertemu antara primordialisme yang kuat, maka akan muncul perasaan nasionalisme. Nah, samalah dengan pemuda-pemuda generasi 1928 misalnya. Mereka adalah generasi-generasi yang kuat rasa cintanya kepada suku-sukunya sendiri. Tetapi manakala mereka bertemu, berdiskusi, berinteraksi dan bertransaksi, ternyata pemuda-pemuda Indonesia itu mempunyai pemikiran nasionalisme yang sama. Mereka mempunyai kecintaan terhadap negeri ini. Nah, jadi sebenarnya nasionalisme itu terbangun berdasarkan pengalaman-pengalaman primordialisme, sehingga saya selalu mengatakan bahwa primordialisme, kecintaan terhadap sukunya, adalah merupakan landasan atau dasar bagi munculnya nasionalisme. Jadi primordialisme jangan dilihat dari segi negatifnya saja. Jadi nanti primordialisme itu akan meningkat. Jadi perasaan cinta kepada suku akan meningkat menjadi perasaan cinta kepada bangsa. Nah, akhirnya karena sejarah memang merupakan identitas ya. Jadi sejarah lokal adalah identitas lokal, sejarah antar lokal adalah identitas antar lokal, dan sejarah nasional adalah identitas bangsa. Nah, perlu diketahui bahwa identitas-identitas ini akan membangun solidaritas. Jadi misalnya sejarah lokal, identitas lokal, maka di situ ada solidaritas lokal. Kalau dalam sejarah antar lokal ada identitas antar lokal, maka akan lahir solidaritas antar lokal. Dan seterusnya, ketika identitas nasional ada, maka akan melahirkan solidaritas nasional. Jadi sebenarnya fungsi dari penelitian sejarah lokal yang kemudian nanti akan dijadikan sebagai mata pelajaran sejarah lokal, mata pelajaran sejarah antar lokal, itu sebenarnya memang tujuannya adalah membangun identitas masing-masing, solidaritas masing-masing, kemudian identitas dan solidaritas itu ditingkatkan, kemudian menjadi solidaritas antar lokal, ya, solidaritas tingkat lokal, dan kemudian meningkat menjadi identitas nasional dan solidaritas nasional. Nah, itulah secara simultan penulisan sejarah itu, di samping hasil karya itu merupakan karya yang ilmiah, tetapi mempunyai tujuan-tujuan atau ada efek-efek samping yang bagus ya, yang baik untuk perkembangan kehidupan kita, untuk menggalang kehidupan di lokalitas, antar lokalitas, dan secara nasional. Nah, sehingga kita menjadi bangsa yang bermartabat, kita menjadi bangsa yang beridentitas,
Artinya bangsa yang mempunyai identitas adalah bangsa yang merdeka, bangsa yang mempunyai kemerdekaan, tidak mengalami penjajahan historiografi, tidak mengalami penjajahan secara politik, tidak dijajah juga secara budaya, tetapi kita merdeka, kemudian merdeka 100%, ya, sehingga kita nanti tidak menjadi pengkhianat bangsa, kita tidak menjadi pencuri harta kekayaan negara, kita tidak menjadi orang-orang yang merusak dan mencerai-beraikan masyarakat Indonesia. Jadi sejarah itu membangun solidaritas lokal, solidaritas antar lokal, solidaritas nasional. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.